Ada sahabat 2 orang, mereka melakukan perjalanan di padang gurun, di padang pasir. Ketika mereka berjalan bersama, namanya cuma 2 orang, karena mungkin kehausan, karena juga kelaparan, karena cuaca yang panas, juga ada banyak keluhan-keluhan, salah paham dan sebagainya. Suatu ketika mereka memang bertengkar. Teman yang satu mungkin juga karena udara panas dan sebagainya ya, dia tampar temannya begitu ya. Dia tampar temannya, yang ditampar diam saja. Tapi kemudian dia jongkok, dia menulis di atas pasir. Hari ini teman terbaikku, satu-satunya teman perjalananku menampar aku gitu. Diam temannya. Udah, mereka jalan lagi ya. Jalan lagi. Terus nggak lama, ya mungkin karena capek dan sebagainya, namanya di padang pasir ada begitu banyak situasi di situ. Nggak sengaja teman ini mau terjatuh ya, teman yang tadi ditampar mau terjatuh, ada satu lubang di situ. Temannya yang satunya yang tadi nampar itu dengan sigap langsung tarik dia dan tolong dia begitu, selamatkan dia. Wah, dia begitu bahagia begitu ya, senang karena ditolong, karena itu lubang begitu dalam sekali dan bahaya, kan ada ketutupan pasir, nggak terlalu kelihatan, silau, panas matahari, mereka jalan begitu capek dan sebagainya, jadi kadang ada bahaya-bahaya di jalan, nggak terlalu diperhatikan. Setelah ditolong, dia cari batu, teman ini. Ngapain cari batu? Ada sesuatu, dia cari batu, akhirnya ketemu batu yang besar. Terus dia juga cari batu yang kecil, di batu yang besar itu dia dengan setengah mati susah payah dia ukir tulisan. Hari ini temanku menyelamatkan aku gitu. Terus temannya yang menyelamatkan dan yang menampar dia itu bertanya, karena kan nulis di pasir kan gampang ya, sudahlah begitu. Ini ngapain sampai setengah mati cari batu, nulis ukir di batu begitu ya. Dia tanya, ngapain? Aku tampar kamu, kamu tulis di pasir. Aku selamatkan kamu, kamu tulis di batu. Dia bilang, karena pada saat kamu nampar aku tulis di pasir. Aku juga tidak ingin mengingat-ingat kesalahan, ketidakbaikan, perlakuan tidak baik yang kamu lakukan di hidupku, dan aku tidak ingin bawa itu. Aku tulis, kemudian aku ingin membiarkan itu pergi dengan berlalunya angin. Ketika tersapu angin, itu pasir itu pun hilang, begitu ya. Tulisan itu akan hilang, begitu. Jadi dia ingin rasa sakit hatinya pun juga ikut terbawa hilang. Dia tidak ingin menyimpan rasa sakit itu. Tapi ketika engkau menyelamatkan aku ingin mengukirnya, karena aku ingin mengingat-ingat apa yang kau lakukan. Jadi itu menjadi kenangan yang akan dibawa terus, diingat terus begitu. Nah, saudara, seringkali kalau kita lihat-lihat kehidupan kita itu mungkin terbalik dengan orang ini ya. Kita mungkin mengalami atau mungkin juga kita mengamati di sekitar kita. Seringkali kalau kita itu mendapatkan kebaikan orang, kita tulis di atas pasir. Tapi ketika kita mendapatkan perlakuan tidak baik, mendapatkan kekecewaan, kita justru tulis di atas batu. Sehingga memang akibatnya apa? Dengan cepat sekali kebaikan orang itu berlalu dan kita tidak ingat. Tapi kesalahan orang satu, kesalahan kecil itu akan kita ingat terus, begitu ya? Karena itu terukir dalam. Kita bawa terus, kita ingat terus begitu. Nah, ini yang seringkali justru membuat kita itu mudah kecewa sama orang, tidak mudah bersyukur dengan kebaikan orang, begitu ya. Jadi ada kekecewaan satu, langsung kita ingat-ingat, bahkan kita omongin ke orang lain begitu. Ya mungkin ada baiknya untuk kita itu belajar dari kisah ini ya. Untuk mengingat-ingat ya, jadi ketika mungkin kita mendapatkan kekecewaan terhadap seseorang, atau kita melihat ada perlakuan orang yang kurang baik, sebelum kita mengeluarkan kata-kata ya, sebelum kita mengeluarkan kekecewaan kita, coba diingat-ingat dulu apa yang orang itu sudah pernah lakukan dalam hidup kita. Saya yakin akan banyak. Dan itu yang saya juga sering lihat begitu, yang terjadi begitu. Begitu mudah sekali kita mengeluarkan kekecewaan terhadap perlakuan orang yang kita merasa mengecewakan kita begitu, atau yang kita rasa tidak baik. Begitu mudah sekali kita mengeluarkan komentar, mengeluarkan perasaan kita, mengatakan kepada dunia ini begitu. Tapi seringkali mulut kita terkatup rapat ketika kita mendapatkan kebaikan demi kebaikan dari orang lain. Tapi mulut kita gampang sekali buka dan keluar ketika mendapatkan perlakuan tidak baik. Nah, ini yang
akhirnya hidup kita tidak bahagia, ya kan? Hidup kita tidak bahagia, kurang syukur, begitu kan? Dan kita mudah kecewa dengan orang lain. Dan sayangnya ini yang juga seringkali terjadi di gereja tuh. Nah, bahayanya kalau sikap ini juga kita berlakukan kepada Tuhan. Kita pun ke Tuhan seperti itu. Ya, sehingga akhirnya mungkin sikap kita ke orang lain juga begitu. Atau sikap kita ke orang lain akhirnya kita bawa juga dalam kita menilai hubungan kita dengan Tuhan begitu. Kita jarang mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Tapi ada kekecewaan yang kita rasa dari Tuhan, atau merasa ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Wah, itu yang kita terus bawa. Kenapa ya, kenapa ya, kenapa ya, begitu. Dan itu kita membuat rasa kecewa, rasa down, rasa putus asa, dan sebagainya. Nah, coba kita lihat ya, apa yang Alkitab ingin untuk kita menyikapi ya hubungan kita dengan Tuhan, atau menyikapi apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Coba kita buka Mazmur 103 ayat yang kedua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ya, lihat kata-kata janganlah lupakan segala kebaikannya. Kata-kata ini janganlah lupakan, ya, itu sinonim atau sama dengan satu kata yang lain apa? Betul, ingat ya. Coba kita lihat satu ayatnya, Mazmur 105. Jangan lupakan itu sama dengan ingat. Mazmur 105 ayat 5. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Ingatlah. Kemudian tadi ayat 3 bilang apa? Jangan lupakan segala kebaikannya. Nah, dua kata ini, ingatlah dan jangan lupakan, itu banyak tercecer istilahnya di sepanjang perjanjian lama ya, apalagi khususnya kalau kita melihat dalam perjalanan orang Israel melewati padang gurun sampai mereka ke tanah Kanaan dipimpin Tuhan, itu sering Tuhan bilang, ingatlah ini. Jangan lupakan apa yang sudah dialami nenek moyangmu. Jangan lupakan apa yang sudah Tuhan lakukan bagimu sepanjang perjalanan menuju tanah Kanaan. Ingatlah, ingatlah, jangan lupakan perintah-perintahku. Itu berkali-kali dua kata ini diucapkan. Jangan lupakan, ingatlah. Nah, bahkan seringkali Tuhan, kalau kalian juga mengikuti perjanjian lama, Tuhan sering perintahkan kepada orang Israel untuk bangun apa? Tugu peringatan kan? Ketika menghadapi sesuatu, mereka bangun tugu peringatan. Tujuannya apa? Untuk mengingat bahwa di tempat ini pernah terjadi peristiwa ini. Bahwa di tempat ini Tuhan sedang mengerjakan ini. Tuhan pernah mengerjakan ini. Jadi itu adalah cara Tuhan dan juga yang Tuhan ajarkan kepada umat Israel untuk mengingat. Karena seringkali memang manusia itu mudah lupa. Nah, cuman masalahnya yaitu karena kita ini berdosa, kita ini secara otomatis itu mudah mengingat kesalahan orang dan bukan mengingat kebaikan orang. Ya kan? Coba kita sendiri lihat pengalaman hidup kita. Kalau sudah dilukai satu kali aja, wah, ingatnya tuh satu lama sekali. Sakitnya dalam sekali. Pelampiasannya itu kayaknya pingin semua orang tahu. Tulis di Facebook masih tidak cukup. Ngomong ke siapa. Kepingin semua orang tahu bahwa dia ini pernah melakukan ini. Kejahatan yang seperti ini. Ketidakbaikan yang seperti ini. Padahal kalau jujur, coba kamu catat tenang-tenang aja. Baik-baik kamu diam, catat. Apa orang itu yang pernah lakukan dalam kehidupanmu. Mungkin kita bisa catat banyak. Pertama aku datang gereja, dia menyambut aku nggak ada transport, dia kasih aku. Dia pernah ngajak aku makan siang, dia pernah doain aku, dia pernah ini. Kok catat-catat banyak sebenarnya. Terus apa yang kamu kecewa terhadap dia? Satu. Kebaikannya apa? Banyak. Tapi hanya karena satu ini kita lupa semua apa yang dia lakukan, semua kebaikan itu. Dan kita mencap dia, orang ini tidak baik, aku tidak suka sama dia. Dan itu kita ngomong ke orang-orang. Dan orang taunya yang kejelekan itu. Tapi semua kebaikan yang pernah dilakukan nggak diceritakan. Kita itu orang-orang celaka. Orang-orang yang nggak tahu diri. Dan celakanya sama Tuhan juga seperti itu. Susah ingat apa ya kebaikan Tuhan. Rumah nggak ada. Gaji ya begitu-begitu aja. Apa sih kebaikan Tuhan? Ini doa belum didengar. Ini belum dijawab. Apa ya kebaikan Tuhan? Susah ingat. Hanya melihat kecewa ini, Tuhan kok belum dengar ini. Kita itu
ciptaan yang tidak tahu diri, anak yang tidak tahu berterima kasih. Makanya dikatakan Mazmur, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Ingat apa yang sudah Tuhan lakukan. Orang lain mungkin pernah mengecewakan kita karena sama-sama manusia berdosa, tapi tidak pernah sekalipun Tuhan mengecewakan kita. Jadi seharusnya kalau untuk bersaksi itu terlalu banyak hal. Mungkin seharusnya bingung ya, terlalu banyak apa yang mau disaksikan ya. Bukan bingung apa ya kebaikan Tuhan ya. Apa yang aku bisa saksikan ya, kok sepertinya aku tidak merasakan apa-apa nih. Apa ya? Bingung karena mencari-cari. Tapi karena tugas. Ya jadi ini bukan tugas pelayanan, tapi ini adalah memberikan ruang, memberikan waktu, kesempatan untuk bersaksi. Begitu. Tapi ini bukan tugas. Ya, jadi harap bisa mengerti itu bedanya ya. Jadi ini bukan tugas, tapi ini memberikan ruang untuk kita bisa menyaksikan apa yang Tuhan sudah lakukan yang begitu banyak itu dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang ciptaan-ciptaan yang tahu diri, anak-anak yang tahu berterima kasih, karena terlalu banyak apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita sebetulnya, yang kita tidak bisa hitung, kita tidak mampu untuk mengucapkan. Terlalu besar jumlahnya untuk dihitung, terlalu banyak jumlahnya, tapi Tuhan itu begitu baik. Nah, harap sikap ini pun kita juga bisa bawa, sikap kita yang benar dalam menyikapi Tuhan ini pun kita juga bawa dalam hubungan kita dengan orang lain. Karena seringkali Tuhan itu menyatakan kehadirannya, menyatakan berkatnya, menyatakan kebaikannya lewat orang-orang di sekitar kita. Tapi kita tidak sadar, kita tidak ingat-ingat, kita tidak catat. Belajar. Ketika kita jengkel ya, ini satu hal yang saya pikir bagus untuk kita bisa praktekkan. Mungkin ketika kita jengkel dengan seseorang, atau kita kecewa dengan seseorang, atau ada seseorang yang mungkin menyakiti kita, mengecewakan kita, sebelum kita bereaksi terlalu jauh, bukan tidak boleh kecewa, boleh kecewa. Bukan tidak boleh jengkel, boleh jengkel. Boleh kita marah dengan seseorang yang memang menyakiti kita. Tapi sebelum kita bereaksi terlalu jauh, coba tenang dulu, ambil kertas, ambil pulpen, dan ingat-ingat apa kebaikan orang itu dalam kehidupan kita. Mungkin setelah kita melakukan itu, rasa marah dan rasa jengkel kita akan menurun. Aduh, sebenarnya dia tuh baik, terlalu banyak. Dan kekecewaan ini hanya hal yang kecil sebetulnya. Sebetulnya memang betul aku boleh jengkel, tapi seharusnya aku tidak perlu marah terlalu berlebihan. Karena mungkin dia juga tidak sengaja, atau mungkin lalai, namanya juga orang yang bisa bersalah dan sebagainya, mengecewakan orang lain. Seharusnya aku pun bisa menerima apa yang sudah dia lakukan seperti ini, sehingga marah kita pun tidak bereaksi berlebihan. Itu akan menolong kita untuk mengingat-ingat kebaikan orang, dan kita menjadi gembira. Bukan dibebani oleh rasa berat, kok saya semua orang ini tidak baik, semua orang mengecewakan. Karena kita lupa, kita membiarkan kebaikan-kebaikan itu tertulis di atas pasir, sehingga ketika berlalunya kehidupan itu pun hilang, dan kita pun tidak mengingat-ingat itu. Tapi satu kesalahan kita tulis di atas batu dan kita ukir di batu, sehingga ada badai, ada apapun itu nggak hilang, terekam di sana di dasar hati kita yang paling dalam, dan kita ingat-ingat seumur hidup. Dan kecewanya begitu dalam sekali lukanya ya, padahal hanya mungkin kesalahan kecil, atau keteledoran kecil, atau bahkan mungkin kesalahpahaman yang seharusnya tidak perlu menimbulkan hal seperti itu. Nah, kita belajar dari hubungan orang lain, kita pun bisa melihat bagaimana Tuhan hadir dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan menyatakan kebaikannya lewat orang-orang di sekitar kita. Pekalah bahwa kebaikan-kebaikan yang orang lain itu lakukan, itu pun adalah kebaikan-kebaikan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita melalui orang-orang di sekitar kita, melalui orang-orang di gereja, melalui orang-orang yang Tuhan tempatkan di hidup kita, entah itu majikan, entah itu siapa. Dan kita ingat-ingat, dan akhirilah hari setiap harimu dengan mengingat, Tuhan, apa kebaikan yang aku rasakan sepanjang hari ini. Dan setiap malam hati kita akan dipenuhi dengan ucapan syukur yang besar, sukacita yang besar, bahwa hidupku ini ternyata dikasihi, hidupku ini ternyata penuh berkat, hidupku ini ternyata penuh harapan. Ada begitu banyak orang yang Tuhan tempatkan yang mengasihi aku, ada begitu banyak hal yang Tuhan kerjakan. Itu akan membuat kita memiliki hati yang bersyukur, dan kita pun ada kekuatan untuk menghadapi hari esok. Coba kita lihat apa yang Mazmur tuliskan ya.
ketika dia mengatakan, dari judulnya kita lihat Mazmur 103 itu ya, kembali ke 103 ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Kemudian ayat 2 kan dikatakan, jangan lupakan segala kebaikannya. Apa sih kebaikan Tuhan? Apa sih yang Mazmur mau kita untuk memuji Tuhan karena kebaikan? Kebaikan seperti apa? Apakah dengan memberikan rumah, memberikan gaji, memberikan semua kenyamanan yang kita mau? Dan itu yang membuat kita seharusnya bersyukur. Coba apa yang Mazmur berikan contoh kepada kita. Dari ayat 3 nanti kita akan baca ya, sampai ayat 18 ya. Saya akan baca ayat yang ketiga, kalian lanjutkan ayat yang keempat. Demikian kita menyelesaikan sampai ayat yang 18. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang membersihkanmu dari lubang berkurung, yang mematahi orang yang kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan mendukung bagi segala orang yang beras. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, ada sabar dan berterima kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita sebagaimana dosa kita, dan tidak balasnya kepada kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Jauh timur dari barat, demikian jauhnya daripada pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu akan kita, Dia ingat bahwa kita ini hidup. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengetahui lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya, dan yang ingat kebaikan-Nya. Kalau kita sulit bersyukur, sulit melihat kebaikan Tuhan, bacalah Mazmur ini ya, setiap hari selama beberapa minggu. Kita akan terkejut melihat betapa hidupku ini dikasih oleh Tuhan, betapa hidupku ini dianugerahi dengan kebaikan yang begitu besar. Ini Mazmur kasih tahu kita beberapa hal yang kita lihat ya. Tuhan itu tidak menuntut. Itu pun menjadi ucapan syukur yang besar melihat kebaikan Tuhan. Kalau coba kita lihat, sehari ini aku melakukan kesalahan apa ya? Oh, aku tadi sudah kurang ajar sama majikan. Oh, aku sudah ngomong kasar sama anakku. Salah paham dengan teman. Oh, aku tadi sudah menghakimi orang lain. Oh, aku tadi ada begini-begini. Sehari itu ada banyak kita punya kesalahan. Tapi Tuhan tidak pernah menuntut untuk menebus dosa-dosa kita itu. Kita masih hidup baik-baik. Padahal ada begitu banyak dosa yang kita lakukan. Tuhan tidak mendendam, dikatakan. Tuhan terima kasih, aku sudah banyak kesalahan, tapi aku masih hidup baik karena Tuhan beranugerah. Tuhan tidak membalas kejahatanku dengan menghukum aku. Tiba-tiba kita sakit, lumpuh dan sebagainya. Enggak. Kenapa? Karena Tuhan begitu baik. Itu pun kita bersyukur dan kita bisa melihat Tuhan luar biasa sepanjang hari ini. Itu pun akan membuat hati kita penuh dengan ucapan syukur, membuat hati kita gembira, membuat hati kita penuh sukacita, karena tahu bahwa hidup kita ini dilimpahi dengan begitu banyak kemurahan Tuhan. Kemudian dibilang apa? Dia sendiri tahu, Dia ingat kita ini debu. Hari-harinya itu seperti rumput, tetapi kasih setia Tuhan menopang dan sebagainya. Kalau kita tahu ya, kita ini begitu lemah, begitu rapuh. Ada begitu banyak hal yang kita tahu itu bisa membuat kita meninggalkan dunia ini dengan begitu mudah. Ada orang yang bangun tidur tiba-tiba sudah nggak bisa bernafas. Ada orang yang pergi berliburan ke luar negeri tiba-tiba nggak kembali karena ada kecelakaan di sana. Ada orang yang tiba-tiba jalan di jalan raya, ada mobil yang begitu cepat nabrak. Tapi kalau sampai aku saat ini bisa hidup, Tuhan bisa bekerja, itu kalau bukan topangan Tuhan nggak bisa. Kita bisa tiba-tiba sakit. Kita bisa tiba-tiba pingsan. Anak saya kemarin baru pingsan di sekolahnya tiba-tiba. Kita bisa tiba-tiba aja meninggal. Tiba-tiba aja mati.
Tapi katakan seperti bunga yang hari ini mekar, tiba-tiba layu, hilang. Makanya jangan ada seorang pun yang bangga, sombong dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan kemampuan dirinya. Kita pun tidak tahu besok masih bisa bekerja apa tidak. Tapi kalau sampai saat ini kita masih bisa bekerja, kita masih bisa hidup, karena Tuhan yang menopang. Ini yang sering kita nggak lihat. Kita lihat berkat Tuhan itu adalah hal-hal yang terlihat, hal-hal yang besar yang kita mau. Tapi tidak sadar bahwa ketika kita masih bisa bekerja saat ini pun, aku yang seperti rumput, seperti bunga yang saat ini ada, mungkin besok bisa layu dan besok tiba-tiba nggak bisa bangun, nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi jika saat ini masih bisa ada, bisa berdiri, bisa ada kekuatan untuk beraktivitas, itu hanya karena kebaikan Tuhan. Coba baca Mazmur ini setiap hari. Kita akan dipenuhi dengan kelimpahan Tuhan, ternyata begitu besar kebaikan Tuhan. Kekecewaan kita pun akan hilang. Pergumulan hidup yang kita rasa besar pun mungkin akan menurun ketika melihat ternyata hidupku dipenuhi dengan kebaikan. Ketika kita melihat kebaikan itu begitu besar, kesulitan yang kita alami, tantangan yang kita alami, itu akan terlihat kecil. Ketika hati kita dipenuhi kebahagiaan yang besar, masalah yang kita hadapi dengan orang lain, dengan majikan, dengan siapa, itu akan terlihat kecil sekali. Karena kebaikan yang kita alami, hati kita dilimpahi dengan sukacita yang besar. Dan kita pun ada kekuatan untuk menjalani hidup ini. Melihat bahwa Tuhan menyertai kita, kebaikannya, kasih setianya bagi orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, itu janjinya. Itu kita alami, itu kita imani. Tuhan memberkati.